Pada awal tahun 2000-an, pengembang real estate melihat peluang besar dalam menciptakan tanah buatan di lepas pantai Dubai. Ledakan permintaan akan pembangunan real estate di Emirat tampaknya tak terbendung. Permintaan untuk properti dekat laut itu sangat besar. Saat itu, Dubai telah berkembang di sebagian besar pantainya. Jadi, Nahil Properties, sebuah perusahaan real estate milik pemerintah Dubai, membuat rencana untuk mengubah kawasan secara total hanya dalam waktu 2 dekade. Antara tahun 2001 dan 2006, beberapa rencana mulai dibicarakan. Perusahaan merencanakan 3 proyek pada pulau berbeda yang jika dilihat dari luar angkasa harus terlihat mewakili bentuk pohon palem. Palm Jumeirah, Palm Jebel Ali, dan terakhir Palm Deira sejauh ini merupakan yang terbesar. Setelah 3 pulau itu, The World mulai diumumkan. Pengembangan pada daerah yang berbeda mulai direncanakan, mulai dari perumahan berkepadatan rendah, kompleks berkepadatan tinggi, dan pulau-pulau yang dapat digunakan secara komersial. Pada fase kedua, The World direncanakan akan dilengkapi dengan proyek lain yang lebih besar, yang diberi nama The Universe. Pulau-pulau buatan yang direncanakan akan menyerupai bentuk matahari, bulan, serta planet-planet tata surya, Bima Sakti, dan galaksi lain. Di sebelah Palm Jebel Ali, proyek raksasa lain yang akan dibuat yakni Dubai Waterfront. Pulau-pulau ini harus berbentuk seperti bintang dan bulan sabit, simbol penting dalam Islam. Proyek konstruksi ini diiklankan sebagai proyek pengembangan buatan manusia terbesar di dunia. Bentuknya juga harus berfungsi sebagai pelindung untuk melindungi Palm Jebel Ali dari erosi. Dengan semua proyek ini, sebagian besar pantai Dubai akan diubah, mulai dari sisi Emirat Abu Dhabi sampai di sisi lainnya yang merupakan Emirat Sharjah. Jika dilihat-lihat kembali, keyakinan akan proyek-proyek ini sebagai rencana untuk memajukan Dubai sangat menakjubkan. Selain itu, pulau-pulau ini dilihat sebagai proyek bergengsi yang bertujuan besar dalam mengembangkan Dubai menjadi wisata utama yang populer, sehingga dapat menciptakan sumber pendapatan lain di samping memperoleh sebagian besar kekayaan melalui ekstraksi minyak. Sekarang, mari kita lihat apa yang terjadi dengan rencana ambisius ini. Pada tahun 2001, Nahil Properties mulai membangun Palm Jumeirah. Proyek ini saja akan menggandakan panjang garis pantai Dubai. Pada tahun 2006, reklamasi lahan selesai dan apartemen pertama sudah diserah terimakan. Deretan The Palms sebagian besar terdiri dari rumah-rumah pribadi. Sementara sejumlah hotel mewah besar dibangun mengelilingi The Palm, yang secara tidak langsung melindungi The Palm dari badai. Sementara Palm Jumeirah masih dalam proses pembangunan, proyek-proyek lain sudah mulai berdiri. Abad ke-21 tampaknya telah mencapai puncak baru dalam fase pertumbuhan Dubai. Pasar real estate mengalami ledakan yang cepat hingga sejumlah proyek elit mulai muncul, seperti pembangunan Burj Khalifa yang merupakan gedung terbesar di dunia. Pada bulan September 2008, Atlantis Hotel di Palm Jumeirah merayakan acara peresmiannya dengan pertunjukan kembang api di seluruh Palm. Tetapi perayaan itu tidak dapat menutupi krisis keuangan internasional yang mulai mempengaruhi Dubai. Dubai menghabiskan 20 miliar dolar untuk pesta pembukaan Hotel Atlantis. Tajuk utamanya berjudul Pesta Dubai saat seluruh dunia terguncang dari krisis ekonomi. Apes, tak lama kemudian Dubai telah dilanda krisis keuangan global, terutama di bidang real estate. Mega proyek seperti pulau buatan di lepas pantai terancam runtuh. Banyak lokasi konstruksi ditutup. Karena permintaan yang menurun, harga kafling tanah turun dengan cepat dan pembangunan Palm Jebel Ali terhenti. Pada tahun 2011, Nahil Properties menawarkan pengembalian dana kepada investor. Sejak saat itu, proyek tersebut resmi ditunda. Hamparan pasir kosong yang mencapai 7 km dari laut tampak terlupakan. The Palm terletak di belakang pelabuhan Jebel Ali, namun tanpa pengembangan kota di sekitarnya. Sebagian besar visi yang diimpikan oleh para perencana proyek tampaknya menguap dalam kepulan pasir. Reklamasi tanah di Dubai Waterfront pun sama sekali tidak mengalami kemajuan. Walaupun bentuk beberapa pulau sudah dapat terlihat dari satelit, proyek ini juga telah dihentikan. Situasi serupa terjadi dengan Palm Deira. Reklamasi lahan sudah berjalan tetapi masih jauh dari selesai.
Pada tahun 2013, Nahil memutuskan untuk mencoba menyelamatkan proyek ini dengan melakukan rebranding. Alih-alih terus menciptakan lahan baru, proyek ini diperkecil dan sekarang hanya disebut Kepulauan Dera. Selain itu, terdapat pula pekerjaan konstruksi yang sedang berlangsung, yang rencananya akan meliputi sebuah mall, 2 gedung bertingkat, dan tempat perbelanjaan jalanan. Yang terakhir adalah The World. Pembuatan pulau sebagian besar telah selesai dan telah dijual sebelum krisis keuangan. Tetapi pulau-pulau itu tidak berkembang sebab banyak investor yang juga menghadapi masalah mereka sendiri setelah krisis keuangan. Meski investasi pada proyek Dubai yang baru menjadi meningkat setelah krisis, hal ini tidak memberikan dampak pada proyek The World karena kurangnya kepercayaan para investor terhadap proyek sejenis. 10 tahun setelah proyek awal terungkap, The World sepertinya sudah tidak sesuai lagi dengan zaman sekarang. Banyak kekhawatiran tentang umur proyek ini yang muncul ketika media memberitakan terkait saluran kecil antar pulau yang mulai berpasir. Dan naiknya permukaan laut merupakan ancaman yang semakin besar untuk proyek seperti ini. Intinya, kekhawatiran seputar proyek reklamasi lahan ini mulai bermunculan. Warga di Palm Jumeirah mengkritik kualitas air mereka. Sementara pemecah gelombang diperlukan untuk melindungi pohon sawit dari erosi, di sisi lain ia juga menghalangi pergerakan pasang surut alami. Air laut di area The Palm menjadi menggenang. Isu lingkungan juga mendapat perhatian lebih. Penumpukan ratusan ribu ton pasir di dasar laut yang sebelumnya hampir rata berdampak pada ekologi laut. Pulau-pulau tersebut sebagian besar terdiri dari pasir yang dikeruk dari perairan pantai dangkal Dubai. Ada kekhawatiran kemungkinan terjadinya destabilisasi tanah pantai yang dapat menyebabkan erosi garis pantai alami. Bahkan jika konsekuensi ini telah diketahui sejak lama, akan menjadi semakin sulit untuk memasarkan proyek-proyek yang dianggap berbahaya bagi lingkungan ini. Oleh sebab ini, banyak proyek yang dipromosikan dalam beberapa tahun terakhir mencoba memasukkan kompatibilitas lingkungan. Selain isu-isu tersebut, kondisi kehidupan sulit yang dialami para pekerja konstruksi migran di Dubai pun menjadi topik yang mendapat lebih banyak perhatian media. Di sisi lain, proyek-proyek pembangunan di pulau-pulau tersebut mulai dilakukan. Awalnya, hanya ada satu pulau yang dikembangkan. Sebuah villa dibangun sebagai rumah pertunjukan untuk mempromosikan proyek tersebut. Pada musim panas 2021, Royal Island Beach Club dibuka di Pulau Lebanon. Klub ini menampung turis pada siang hari yang bisa sampai di sana dengan perahu. Namun, proyek terbesar diumumkan pada tahun 2014. Seorang investor real estate Austria berencana untuk mengembangkan sejumlah proyek di pulau-pulau Eropa. Proyek ini disebut The Heart of Europe. Dan tujuannya adalah untuk membuat semacam versi mini Eropa dengan hotel-hotel mewah yang terinspirasi dari tempat-tempat seperti Venesia atau Monaco. Selain sejumlah restoran dengan makanan Eropa, investor juga berencana membangun alun-alun di Pulau Swiss, di mana akan ada salju buatan yang turun. Proyek ini saat ini sedang dibangun dan waktu akan menunjukkan apakah proyek ini akan membawa kesuksesan ekonomi yang diinginkan. Ada proyek-proyek pembangunan yang berisiko hampir di mana-mana di dunia, dan dimanapun itu beberapa di antaranya gagal. Dalam pembangunan perkotaan, proyek elit sering memainkan peran yang lebih besar daripada kesuksesan finansial mereka sendiri, karena mereka dapat menarik wisata ke suatu wilayah, sehingga dapat mendukung ekonomi lokal dengan lebih baik dalam berbagai cara. Selain untuk menarik pariwisata, proyek elit semacam ini juga sering menjadi kebanggaan nasional. Umumnya, proyek semacam ini bertujuan untuk melambangkan dimulainya era baru, misalnya dengan menggunakan metode konstruksi baru atau dengan memecahkan rekor dunia. Sekarang, jika landmark Dubai yang direncanakan banyak mendapatkan kritikan, maka kritik yang sama tentu harus diterapkan di tempat lain juga.